Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, pekerjaan besar tidak bisa dihindari adanya tantangan-tantangan besar. Dan seringkali Bapak Ibu, tantangan-tantangan besar membuat orang punya semangat menurun. Waktu dapat visi, waktu dengar visi seperti terbakar, menyala, semangat, berapi-api. Tapi seringkali ketika menjalani visi tersebut, tidak sedikit yang ketika diterpa dengan serangan setan, strategi-strategi kuasa gelap yang mau coba-coba menggoyahkan, menghancurkan visi yang sudah kita terima. Akhirnya tidak sedikit yang semangat, tapi di tengah jalan berhenti. Semangat, tapi di tengah jalan mundur lagi. Yesus bilang begini, siapa siap membaca tapi menoleh ke belakang, dia tidak layak bagiku dan bagi kerajaanku. Maka dari itu, saya mau soroti satu topik penting supaya visi misi ini bisa diwujud nyatakan di Kota Manokwari, di Papua Barat. Bagaimana membangun satu peradaban yang memuliakan Allah, karena ini kota Injil. Tapi faktanya hari ini kita lihat, apakah Injil masih menjadi ujung tombak? Apakah Injil masih yang terpenting di kota ini? Saudara jawab sendiri. Saudara orang Manokwari, saya orang NTT. Saya datang hanya untuk menyiram, tapi sudah ada gembala-gembala Tuhan yang menanam. Amin. Tapi anak Tuhan selalu percaya, siapa yang mau tanam, siapa yang siram, pertumbuhan adalah Allah. Nah, oleh karena itu, saya mau menyoroti satu nats dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, 2 ayat saja. Filipi 4 ayat 6 dan 7, sambil air aqua dibawa ke mimbar sekarang. Jadi punya saya banyak, jangan ambil. Haleluya. Terima kasih Bapak baju merah. Bapak Ibu jemaat, perhatikan ayat-ayat ini. Kita baca 2 ayat ini bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Untuk melihat visi misi yang Tuhan taruh di hati hamba-hamba Tuhan diwujud nyatakan di kota ini, maka kita harus memiliki apa yang tercatat di ayat 7 tadi. Ayat 7 itu mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah, ini harus kita punya. Damai yang melampaui segala akal itu beda dengan damai yang masuk akal. Dengar Bapak Ibu, damai yang masuk akal adalah begini. Kalau keuangan kita kuat, damai. Nah, itu namanya masuk akal. Wajar. Keuangan kuat lalu damai, sukacita, ketawa. Biasa itu. Damai yang masuk akal adalah di saat kondisi fisik kita lagi baik-baik saja, sehat-sehat saja, lagi fit, lagi segar, lalu kita damai, itu namanya damai masuk akal. Amin. Pelayanan kita mendapatkan banyak dukungan, mendapatkan banyak pujian, mendapatkan banyak apresiasi positif, lalu kita damai, itu masuk akal. Tapi yang melampaui segala akal, maksudnya lari lewat akal. Itu maksudnya. Itu maksudnya begini, keuangan menurun, tapi damai itu tidak hilang. Ini yang mau kita punya. Kalau tidak, visi tidak jalan.
Visi tidak bisa tergantung mood. Visi tidak bisa tergantung damai. Kalau lagi damai, visi oke. Damai turun, visi turun. Tidak bisa begitu anak Tuhan. Saya waktu lihat Bapak Eben share itu di tanggal kemarin, saya langsung berdoa. Saya dan istri berdoa di kamar tadi. Saya sebenarnya minta petunjuk Tuhan, kira-kira khotbah seperti apa yang bisa melengkapi visi misi GBI Penuai untuk menjadi umat penuai mujizat yang dipakai untuk membangun peradaban di tanah Papua. Itu kira-kira khotbah seperti apa? Tuhan kasih ingat teks ini. Kasih ingat mereka, kalau mau bekerja untuk Tuhan, tidak bisa damai yang masuk akal. Tidak bisa. Tidak bisa sukacita yang masuk akal. Tidak bisa kebahagiaan yang masuk akal. Kamu harus punya damai, sukacita, bahagia yang melampaui segala akal. Karena sekali lagi, kerja yang lain setan tidak serang. Tapi kerja untuk Tuhan kau siap-siap. Serangan berlipat kali ganda. Serangan double porsi. Intimidasi semakin gila-gilaan. Amin. Amin. Nah kita butuh ini damai. Dan ini damai dijanjikan oleh Allah. Kamu akan memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran. Alkitab berkata, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Ini mengingatkan kita, Tuhan punya damai yang akan jaga kita punya hati. Amin. Dan itu akan dahsyat luar biasa. Saya kasih contoh saja. Di awal gereja mula-mula, setelah Petrus dan kawan-kawan dipakai Tuhan melahirkan gereja pertama di hari Pentakosta melalui khotbah Simon Petrus. Visi yang Tuhan taruh, visi yang Tuhan bilang sama dia dan teman-teman, pergi jadikan semua bangsa muridku, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan punya kuasa sehingga kamu mampu menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ternyata waktu Tuhan yang terbaik, mereka bangkit bicara yang terjadi. Kali khotbah bertobat, tapi setelah itu seperti yang saya katakan tadi, tantangan mulai banyak, tantangan mulai banyak. Karena Yesus sudah bilang pada mereka sebelumnya, kalau dunia membenci kamu, ingatlah dunia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kenapa dunia membenci kamu? Karena aku telah memilih kamu dari dunia. Ingat, seorang hamba tidak lebih daripada Tuhannya. Kalau aku kalau mereka dengar, mereka juga akan dengar firman-Mu. Atau khotbahmu, atau pengajaranmu, atau pelayananmu, atau visimu. Jadi visinya Bapak Eben, itu hanya orang-orang ada Roh Kudus yang paham, Pak. Orang tidak ada Roh Kudus, Bapak jangan harap mereka paham. Tidak usah. Saya juga dapat visi banyak sekali dari Tuhan. Tapi jangan khawatir, Tuhan orang terbaik. Saya sudah lakukan. Ketika Tuhan taruh apa di hati, bergerak. Tuhan taruh di hati untuk saya tulis di depan gereja, bengkel orang berdosa. Dan memang itu berdosa semua di dalam. Mulai dari gembalanya sampai seluruh jemaat. Mantan orang kotor, hancur. Tapi ibadahnya kami rasa. Ibadah 1 kali tidak muat. Ibadah 2 kali tidak muat. Ibadah 3 kali tidak muat. Sampai bongkar gereja, bangun gereja. Itu memang nyata. Awalnya orang hina. Awalnya orang olok. Kita pegang Alkitab. Pergi persekutuan, pergi pelayanan, pergi ibadah. Orang berteriak. Pakai hitung lagi. 1, 2, 3. Nabi palsu. Ngeri loh. Pakai hitung. 1, 2, 3. Gereja setan. Saya sudah rasa. Tapi kita yang berakar di dalam kebenaran dan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal, tidak gampang ciut. Amen. Petrus sebelum memahami itu, atau sebelum kuat,
Atau sebelum dia semakin dewasa, dia juga semangat. Saudara kan tahu semangatnya Petrus. Orang lain tinggalkan engkau, saya tidak. Petrus itu. Guru, orang lain goncang, saya tidak. Tuhan bilang, Petrus, malam ini juga sebelum ayam 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Seolah-olah ya kalau saya terjemahkan secara bebas, guru salah. Guru tidak kenal guru punya anak satu ini. Ini lain guru. Dorus boleh pergi, saya tidak. Tori boleh pergi, saya tidak. Kira-kira begitu ya. Dorus boleh, Tori boleh. Ini jangan. Tuhan bilang, ini malam kau menyangkal aku. Oh tidak, aku rela di penjara. Bahkan aku rela mati dengan engkau. Ini anak sebenarnya baik. Semangatnya bagus. Tapi menurut saya, dia belum memiliki damai yang melampaui segala akal. Amen. Damainya masih damai biasa. Damai yang mudah digoncang. Damai yang gampang tergoncangkan. Ketika mulai ada tekanan, ada himpitan, ada pertanyaan. Bukankah engkau bersama-sama dengan dia? Menyangkal 1 kali, menyangkal 2 kali, menyangkal 3 kali. Bahkan kedua dan ketiga disertai sumpah dan kutuk. Ya. Tapi ketika dia dipulihkan Tuhan, oh haleluya, dia dibaptis dengan Roh Kudus di hari Pentakosta. Itu beda cerita. Beda cerita. Saudara lihat, bisa di depan orang-orang yang memenjarakan dia, menghakimi dia, bahkan nyawanya terancam hendak dibunuh. Petrus berkata apa? Kami harus lebih taat kepada Tuhan Allah daripada taat kepada manusia. Ya. Ini pasti damai luar biasa. Kami harus lebih taat Tuhan Allah daripada taat manusia. Saudara mau ulang, itu nyawa terancam. Petrus ngomong itu berapa banyak kali? 2 kali. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, pasal 5 dia ngomong itu. Dan lebih parah, gara-gara omongan itu mereka harus dipanggil, dicambuk, disiksa. Tapi Anda tahu, kalau orang memiliki damai yang melampaui segala akal yang kita bahas ini, sekalipun dicambuk, saya bilang damai itu tidak hilang. Apa buktinya? Periksa Kisah Para Rasul pasal 5 mulai ayat 40. Kisah Para Rasul 5 mulai ayat 40. Ibu Gembala punya pasal terlalu miring. Tidak. Oke, silakan. Semoga bisa didengar. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Ini Petrus di dalam. Menyesah itu saudara. Pencambukan yang dilakukan 40 kurang 1 versi Yahudi. 39 kali. Kalau Petrus hidup zaman sekarang, Anda minta Petrus kasih tunjuk dong bekas penyesahan itu. Anda bisa nangis karena dagingnya hancur-hancuran, bekas lukanya banyak. Tapi Anda lihat bagaimana reaksi mereka setelah disesah, diancam, dicambuk. 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. What? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Tadi dia menyangkal, tadi dia lari. Sekarang kena cambuk, sedih, susah, lari. Atau apa ini ayat bilang? Gembira. Saudara baca dulu itu. Orang kalau sudah punya damai yang melampaui segala akal, cambukan, jangankan cambukan, kau tikam dia di dada kasih mati pun dia bilang lebih baik aku mati. Karena aku ingat apa yang Yesus bilang, kalau aku menyelamatkan nyawa, aku kehilangan nyawa. Tapi kalau aku kehilangan nyawa karena Kristus, aku memperolehnya kembali. Amin. Saudara lihat, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Oh haleluya. Amin. Ini damai yang melampaui segala akal. Ada orang jangankan cambuk, gesekan dalam gereja aja tidak mau gereja lagi. Wah, ini belum cambuk. Ini baru gesekan, salah ngomong, salah mengerti. Namanya kan gereja ini kumpulan orang-orang tidak sempurna. Gereja ini bukan kumpulan malaikat. Gembala
pendeta bisa salah, ibu gembala bisa salah, kawan pelayan bisa salah. Tapi kalau kita dikuasai damai yang pas-pasan, bawaannya kecewa, emosi, minta dihargai, macam-macam. Anak Tuhan kalau mau lihat jadi generasi yang bangun peradaban di Papua, tidak bisa jadi bayi begitu. Tersinggung sedikit kabur, tersinggung sedikit lari. Tidak bisa begitu. Saudara mau tuai apa? Ya. Dirimu saja kau tidak bisa menangkan, kau menangkan apa? Amin. Amin. Yesus bilang kan ikut aku pikul salib, menyangkal diri dulu. Musuh terbesar kita bukan hanya setan, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ya. Makanya pas Paulus sudah bertobat, dia bilang apa? Hidupku ini bukan lagi di dalamku. Aku hidup, aku hidup karena imanku kepada anak Allah. Orang begini yang dia bilang, aku salibkan diriku, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan masuk dalam persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku bisa mati dalam dia dan aku bangkit dalam dia. Amin. Orang kayak begini mirip Petrus, disiksa kok gembira, disiksa kok gembira. Saya kalau tidak memiliki damai dari pelajaran lama, saudari, dia saya bertobat, mimpi saya menjadi seorang khotbah Tuhan taruh hati, karena sudah Tuhan bernubuat atau mengatakan satu ramalan bahwa kau akan dipakai khotbah di bangsa-bangsa. Jadi karena Tuhan dipakai, maka saya latihan khotbah. Saya catatlah khotbah pendeta Yakob Nahuai, saya catatlah khotbahnya pendeta Gilbert, saya catatlah khotbah pendeta-pendeta besar di Indonesia yang datang ke KR di NTT. Khotbah-khotbah mereka saya latihan. Waktu itu belum sekolah teologi. Saya kembali khotbah-khotbahnya. Sementara saya lagi latihan khotbah, sementara doa dalam kondisi puasa, saya pikir puasa jangan sampai diisi dengan hal-hal yang bingung-bingung. Puasa jangan tengah-tengah, nanti konsentrasi kacau. Jadi puasa mendingan latihan khotbah. Pas latihan khotbah, papa saya datang dari belakang, saya tidak tahu. Karena papa saya Katolik garis keras, yang dia anti kalau orang khotbah teriak-teriak. Padahal ini cuma latihan khotbah di rumah saya. Saya lihat dari belakang itu sekitar jam 2 siang. Matahari pas pukul dari belakang datang. Saya lihat ada bayangan hitam. Saya pikir kuasa kegelapan. Tahu papa saya pegang balok. Waduh, hantam saya, pukul saya kayak binatang. Hampir mati saya. Hampir mati. Tapi luar biasa. Tidak ada kepahitan. Tidak melihat bapak saya sebagai musuh. Bahkan sekitar akhir hidup, saya peluk dia. Dia peluk saya, dia cium saya. Dan berkata, Mel, bapak minta maaf. Saya bilang, bapak, beta terlalu sayang bapak. Beta terlalu cinta bapak. Bapak ingat, beta selalu ada buat bapak. Beta siap. Kalau bapak meninggal, beta yang kubur. Beliau meninggal, saya yang pimpin pemakaman. Berdiri di depan, taruh di lubang kubur, taruh tanah. Pimpin seperti biasa. Papa mama saya yang kubur semua. Orang bingung di acara kematian papa mama saya. Saya khotbah KKR. Saya tidak khotbah buat papa dan mama. Saya tidak dengar khotbah lagi. Mau dekat semua ini siap. Khotbah itu kan untuk orang hidup. Jadi saudara dengar anak-anak muda, orang tua masih hidup, buat yang terbaik buat dia. Amin, amin. Jangan dia mati baru kau acting menangis, babanting diri di situ. Saya jadi kau pun papa, saya bangun, saya cek ke kabar, saya mati. Bapak Ibu jemaat, jadi apakah orang yang dapat visi dari Tuhan bisa mundur? Bisa.
Kalau dia punya damai biasa, damai masuk akal. Tapi kalau damai melampaui segala akal, ini ayat bilang setelah ayat 41, ayat 42 berkata demikian, kekasih Allah. Perhatikan. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka. Lanjut. Tidak ada berhenti. Amin. Dan setiap hari, ini anak Tuhan sejati yang punya damai melampaui segala akal, kau tidak akan stagnan. Kau tidak akan kalah. Kau tidak akan takut bayangan. Kamu tidak akan pesimis. Kau optimis. Kau punya pegang prinsip. Allah berperang ganti aku. Allah Jehovah Nisi. Allah panci-panciku. Allah pahlawanku. Allah keselamatan. Apa hamba Tuhan mundur-mundur? Apa hamba Tuhan stagnan? Tidak ada stagnan. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali maju tetap maju. Maka Paulus berkata, aku berlari pada. Tidak ada Kristen jalan santai untuk mencapai visi. Harus Kristen lari. Siapakah Kristen yang bisa berlari itu? Kristen yang memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bagaimana supaya punya damai ini, Bapak Ibu? Penyebab damai hilang dari manusia cuma satu kata, dosa. Itu saja. Dosa membuat damai hilang. Sebelum Kejadian 3 yang menceritakan tentang kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Kejadian 1, Kejadian 2, setelah manusia diciptakan, hubungan manusia dengan Tuhan begitu indah, begitu mesra, begitu nyaman, begitu akrab, begitu dekat. Tapi ketika dosa masuk, ini masalah. Mulai Tuhan tanya, di manakah engkau manusia? Dia bilang, aku takut, makanya aku bersembunyi. Dulu tidak ada ketakutan, tidak ada persembunyian. Tapi damai itu telah berubah menjadi ketakutan ketika ada dosa. Saudaraku, makanya Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 48, ya, Yesaya 48 ayat 22, itu ayat bilang, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Firman Tuhan. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Tidak akan ada damai. Kalau ada orang fasik kelihatan damai, hidup kotor tapi bisa senang-senang, ketawa-ketawa. Dengar, itu senang-senang dan ketawa-ketawa yang menipu. Tipu itu. Manusia jatuh dalam dosa, kehilangan damai. Lalu manusia melakukan segala upaya untuk mendapatkan damai itu. Dengan cara apa? Kalau bisa menjadi kaya raya. Dia pikir kaya raya adalah sumber damai sejahtera. Salah. Dari mana kaya sumber damai? Siapa yang mau lebih kaya dari Salomo? Tidak ada. Tuhan bilang, Salomo, setelah kau, tidak ada orang seperti kau lagi. Salomo potong nasib banyak pengusaha. Kau boleh kaya, tapi kalau menyamai Salomo, Bill Gates, George Soros, tidak dapat. Apalagi cuma di Indonesia. Pak Haritanu lah, Tommy Winata. Tidak ada yang dapat Salomo. Tidak dapat. Saya tahu orang-orang kaya di Indonesia. Tidak akan dapat Salomo. Tapi sekarang kita cek. Apakah Salomo bahagia? Tidak. Semua yang diinginkan laki-laki ada di Salomo. Pokoknya laki-laki, kalau kita konteks laki-laki pada umumnya, kalau dalam Tuhan kan sudah beda. Tapi laki-laki secara umum, laki-laki yang tidak kenal Tuhan, dia mau tuh istri banyak. Kalau kita dalam Tuhan, satu saja. Sudah meninggal berganti baru. Begitu ya Mas Yus? Haleluya. Jadi Mas Yus teman saya, jadi iya toh, kalau sudah meninggal sudah habis, sudah ikut ketentuan adat, sudah beres, langsung buka baru. Haleluya. Sambil berkata, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru. Semua yang diinginkan laki-laki ada pada Salomo. Anda lihat, punya istri 7.000 bangsawan semua. Artinya itu tahu urus diri semua.
cakep-cakep, putri-putri bangsawan. 300 gundik, pasti yang terbaik. Total 1000. 1 tahun cuma 365 hari. Salomo punya 1000. Dia ketemu 1 hari 1. 1 tahun baru 365 orang. Tahun kedua dia lupa siapa sudah, siapa belum. Dia bilang yang belum maju. Punya gundik, punya segala macam, kaya raya. Saya tanya, Salomo bahagia? Dia penulis beberapa kitab. Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah. Pengkhotbah ditulis di masa tuanya, di masa pertobatannya. Artinya dia hancur-hancur betul. Di masa pertobatannya dia tulis apa? Pengkhotbah pasal 2, mulai ayat 8. Pengkhotbah pasal 2, mulai ayat 8. Salomo tulis bilang begini, dengar baik-baik. Aku mengumpulkan bagimu juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Ya. Aku mencari bagimu biduan-biduan dan biduanita yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Iya, gundik banyak. Kita saya ngomong itu betul. Waktu itu seorang raja akan kelihatan kehebatannya diketahui dari jumlah istrinya. Itu budaya waktu itu. Jadi makanya Salomo punya, belum ada yang lawan dia sepanjang sejarah dunia. Nomor 1. Kemudian, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Iya, terus mau pintar juga pintar, kaya, istri banyak, perak emas banyak. 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Ya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku. Bekerja keras juga. Tapi sekarang kita cek, apakah dia bahagia? Tidak. 11 kuncinya. Saudara lihat ini penyesalannya. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Tidak ada keuntungan di bawah matahari. Usaha sia-sia, usaha jaring angin. Mau pintar-pintar, kaya-kaya, populer, iya. Istri banyak, iya. Dipuji-puji orang, iya. Apakah ini sumber damai? Tidak ada damai. Tidak ada damai. Saya pernah masuk makan di restoran satu. Tiba-tiba ada orang datang, tidak pakai alas kaki, baju compang-camping, rambut terombak, tersiram sana sini. Lalu setelah dia datang, dia beli, dia pulang. Orang minta maaf, ini darah orang-orang Tionghoa. Waktu dia pulang, ada kenalan. Saya bilang begini, Pak tahu dia siapa? Itu bos yang itu loh. Ini. Dia bangkrut. Dia bangkrut. Kalau hidup bergantung kepada harta. Harta habis, otak miring. Tapi kalau hidup bergantung kepada Allah. Allahmu dan Allahku tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Amin. 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 Jangan bersandar pada kekayaan. Lukas 12 ayat 15. Tuhan Yesus bilang sekalipun orang punya harta kekayaan, hidupnya tidak bergantung pada kekayaan itu. Maka tidak boleh tamak terhadap kekayaan. Perhatikan Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Yes. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Amin, saudara. Jadi kalau mau kaya, kaya dalam Tuhan. Amin. Seperti Abraham. Amin. Ya, seperti anak-anak Tuhan yang takut Tuhan di Alkitab. Nah, itu aman, terkendali. Nah, kekasih Allah. Segala upaya dipakai untuk cari damai. Ternyata tidak ada damai. Bahkan saya bilang tadi, orang kalau tidak punya damai yang sejati, sekalipun dia ketawa-ketawa, tetapi bisa jadi hatinya terluka. Dari mana kita tahu? Amsal 14 ayat 13.
Sebelumnya, sebelum baca ini ayat, tidak usah tayangkan dulu. Saya kasih ilustrasi. Ada satu orang stres berat, stres sekali. Karena punya sejumlah masalah, ekonomi, rumah tangga, aduh tertekan sekali. Sampai agak kelihatan kayak gangguan jiwa. Lalu dia konsultasi ke psikiater. Psikiater bilang apa? Oh banyak solusi, salah satunya Pak. Malam ini, di lapangan di depan kita ini, di kota kita ini, ada pergelaran badut Pak. Badutnya lucu banget Pak. Bapak kalau nonton ketawa-ketawa nanti stres hilang. Ini orang bilang, saya tidak mau. Coba dulu Pak, saya tidak mau. Coba dulu Pak, orang yang datang saya suruh coba kok. Masa Bapak nggak mau? Kenapa Bapak nggak mau? Bapaknya bilang apa? Sayalah badut itu. Yang jadi badut itu saya. Banyak Pak. Tapi terikat narkoba karena butuh tenang. Omong kosong. Sekalipun kau pintar melawak, belum tentu engkau memiliki damai yang benar. Makanya kenapa khotbah boleh lucu, Allah punya selera humor, tapi pas-pas. Jangan sampai orang ketawa pulang tidak mengerti apa-apa. Sampai keluarga yang tidak datang tanya dia, tadi pergi KKR dengar apa? Ih tidak tahu lah, kita ketawa sampai mau mati. Kau tidak dengar firman, kau ketawa sampai mau mati, bagaimana? Amin. Amin. Boleh lucu, tapi pas-pas, dan lucunya harus sesuai poin. Sehingga orang tambah mengerti. Amin. Sebab kadang-kadang tertawa, Amsal bilang begini. Amsal 14 ayat 13. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang bisa ketawa tapi hati terluka. Maka kita butuh damai yang sejati. Amin. Amin. Amin, kekasih Allah. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan damai sejahtera yang ku berikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai dari dunia, damai sesaat bisa ada, tidak. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya kita memiliki damai yang sejati? Yang pertama, datang kepada Yesus terus. Titik. Sudah pernah datang satu kali, waktu Anda terima Dia, tidak cukup satu kali. Datang terus menerus, karena undangan yang Dia lakukan, yang Dia berikan kepada kita dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu berlangsung terus menerus. Tidak bisa datang ke Tuhan tunggu ada masalah. Jangan. Mau ada masalah, tidak ada masalah, mau suka maupun duka, dalam keadaan untung maupun rugi, bikin komitmen, aku akan selalu datang kepada Yesus. Karena Dia Jehovah Shalom. Amin. Dia Raja damai sejahtera itu. Amin. Amin. Saudara, ini penting ya. Kadang-kadang orang datang kepada Tuhan saat-saat tertentu. Yang sudah terima Yesus pun harus datang terus. Terima Yesus satu kali, tapi datang kepada Yesus terus menerus. Amin. Lagu Kidung Jemaat berkata, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Bahkan sebenarnya bukan tiap jam, bukan tiap menit, tiap detik, setiap helaan nafas kita. Amin. Setiap detakan jantung dan nadi kita, kita perlu Yesus lebih dari siapapun. Amin. Enak punya Tuhan kayak Yesus. Tidak perlu saudara waktu-waktu tertentu. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, engkau bebas bangun hubungan pribadi dengan Dia. Di pesawat, di mobil, di mana? Di motor. Tapi waktu bangun hubungan pribadi di motor, jangan tutup mata. Oh, jangan cari hal ya. Takutnya bangun kau sudah di surga. Tidak ada ajaran doa harus tutup mata, tidak ada. Tutup mata tidak ada dalam kitab.
Tapi kenapa kita tutup mata sekarang? Saya yakin alasannya demi konsentrasi saja. Tapi doa tidak harus tutup mata. Kayak singer-singer ini yang terlalu banyak tutup mata. Dan tidak tahu ref di mana, overtune di mana. Ada lagi tuh yang tutup mata, bergerak, balik pelan-pelan, putar. Lagu habis dia kaget sendiri. Dia pikir hari pengangkatan. Padahal dia terlalu banyak putar sambil tutup mata. Buka, singer lain sudah hilang. Oh haleluya. Enak punya Tuhan kayak Yesus. Amin. 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 Dia bilang akan tiba saatnya, dia bilang sama perempuan di parigi Yakub. Orang tidak menyembah di gunung itu atau di Sion. Di gunung itu di Samaria namanya gunung Gerizim. Orang tidak akan menyembah di atau di Sion. Tapi Tuhan mencari penyembah. Dalam roh. Bukan penyembahan loh ya. Penyembah dahulu. Kalau penyembah sudah benar, penyembahannya pasti bagus. Amin. Ada orang bisa saja, dia penipu tapi dia kasih keliru orang dengan penyembahan. Tuhan cari penyembah orangnya dahulu. Amin. Amin. Penyembah benar, menyembah Tuhan dalam roh dan hati. Itu maksudnya tidak ditentukan oleh tempat. Waktu pertemuan kudus seperti ini, kita menyembah bersama-sama. Tapi waktu di rumah masing-masing, penyembahan harus tetap naik. Amin. Ya, Amin. harus keep kontak sama Tuhan. Amin. Sehingga damai kita tidak turun. Yes. Aman. Amin. Yang kedua adalah bagaimana supaya damai sejahtera itu ada. Kalau orang sudah datang kepada Yesus sudah satu paket gitu ya. Di dalamnya sudah ada pemberesan dosa, pengakuan dosa, makanya terus datang kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, harus tetap taat perintah-perintahnya. Harus tetap taat. Karena begini, damai sejahtera ini kan manifestasi buah roh. Amin. Buah roh itu kan ada 9 manifestasi. Mulai dari kasih sampai penguasaan diri. Di dalamnya ada yang namanya eirene. Eirene itu adalah damai sejahtera. Ya, kasih, agape, sukacita, kara, apalagi kesabaran, makrotomia, sukacita, kara tadi, damai sejahtera, eirene, kebaikan, agathosune, itu bahasa-bahasa Yunaninya semua. Saudara, kalau mau memiliki eirene itu, namanya buah roh, itu sangat ditentukan dari hubungan kita dengan Tuhan Allah dan ketaatan kita kepada Allah. Namanya buah. Buah itu kenapa disebut buah? Karena dia bertumbuh atau berkembang. Kita tanam pohon mangga. Tidak ada tanam ini hari buah besar langsung matang. Tidak ada. Berproses. Amin. Kalau mau damai sejahtera kita itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang tak tergoncangkan. Datang terus pada Yesus. Jaga terus keintiman dengan dia. Dan taat terus firman Allah. Baca kitab. Dengar khotbah. Taat. Kalau taat, damai kita tidak akan kurang. Perhatikan firman Allah di dalam Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18 air tambah 1. Haleluya. Ini di saya punya jasa. Tolong di meja saya air tambah 1. Bapak baju merah dari sini saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik. Saya pikir caleg PDIP tadi, bukan ya? Jadi, kekasih. Saya dengar, ini ayat. Ya kita ketawa-ketawa. Jangan terlalu tegang. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Yesaya 48 ayat 18 jemaat terkasih. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, Yes. maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, Ya. dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, Wow. seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Kita rindu damai begini toh. Amin. Amin. Damai begini, saudara tidak bisa beli pakai uang. Yes. Makanya ada lagu Kidung Jemaat yang hitung berkat satu-satunya.
hitung berkat yang tak terbeli oleh materi. Damai, sukacita itu hanya dapat ketika kau intim sama Tuhan. Uang mau 5M pun kau pergi di toko, ada di toko pun nama toko damai sejahtera. Karena ada toko itu kan dia pun nama saja sudah toko damai, toko bahagia. Padahal itu toko kue. Seperti kitanya, Om ada jual bahagia. Dia bilang, aduh ini hanya nama saja yang toko bahagia. Kue tidak laku-laku, bahagia tidak ada. Jadi, kalau mau dapat bahagia yang seperti gelombang laut. Pernah duduk di pinggir pantai? Gelombang laut, satu belum habis. Kita belum menikmati habis. Satu gelombang besar sudah datang. Anda bisa bayangkan, tidak akan kering. Makanya saya tidak percaya, anak Tuhan sejati kok damainya kering. Bahagiamu kering. Coba cek dulu, mungkin lebih fokus salah daripada lebih fokus kepada firman. Makanya damaimu turun. Tidak ada masalah. Kita semua ada masalah. Tapi kita tidak boleh gagal fokus. Ingat pengalaman Petrus di atas perahu jalan di atas air. Masih fokus kepada Yesus. Masih jalan di atas air. Bisa tembus badai dan angin dan gelombang. Tapi waktu lihat gelombang, jatuh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Malam ini tidak boleh malam sia-sia. Ini live di gereja. Haleluya. Dan saya mau ambil, saya mau posting di channel saya. Biar banyak orang lebih diberkati. Dikuatkan. Amin. Nah, kalau omong-omong tentang menaati perintah Tuhan, supaya damai tidak pernah kering, bahagia tetap seperti gelombang laut, seturut Yesaya 48 ayat 18 ini, tentu janji ini terlalu banyak, perintah juga terlalu banyak. Tapi fokus kita hari ini, khusus saya mau soroti Yesaya, pembacaan kita ya, Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Ayat 6 adalah syarat supaya saya dan Bapak Ibu jemaat betul-betul mendapatkan damai yang melampaui segala akal. Bagaimana supaya kita memperoleh damai itu? Ada dua hal yang perlu kita lakukan di ayat 6. Yang pertama dikatakan, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Bagaimana supaya damai? Ada banyak perintah Tuhan. Tapi menurut nats yang kita bahas, ada dua hal. Supaya damai, segala kekhawatiran serahkan kepada Yesus. Amin. Khawatir itu dari kata Yunani merimnao atau merimna. Merimna itu punya dua sifat atau menghasilkan dua sifat. Orang yang khawatir, yang pertama dia tuh pasif. Pokoknya berserah saja, pasrah. Lebih tepatnya pasrah. Kalau berserah bagus. Ini pasrah pada. Ini namanya pasif, tidak dibenarkan. Kerja tidak, doa juga tidak. Padahal hukum Alkitab berdoa dan bekerja. Ora et labora. Doakan apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita doakan. Wah, kalau dapat suami model begini bahaya ibu-ibu. Bahaya. Kita ada masalah, ajak berdoa dia tidak mau, ajak kerja dia tidak mau, dia bilang tunggu malaikat maut datang. Hanya berserah pada kematian. Kita pasti mati, tapi mati sebagai orang yang berbuah, bukan mati bodoh. Yes. Amin. Amin. Mati menghadap di pengadilan Allah, Tuhan tanya, apa? Tidak, duduk-duduk tunggu mati saja. Hai kau cari hal bodoh. Amin. Sorga itu tempat istirahat. Tempat istirahat bagi siapa? Bagi mereka yang capek di bumi. Yes. Capek untuk siapa? Untuk Tuhan Allah. Amen. Oh, tidak pernah capek apa-apa, tapi berharap mati masuk sorga. Saudara yang tidak capek apa-apa, tidak bantu pelayanan, tidak ada kontribusi buat gereja. Nanti kalau di pengadilan akhir, kau menghadap malaikat tanya, mau di mana? Kiri atau kanan? Kau jangan minta ke kanan, ya saya mau ke kiri. Ah, pintar, masuk sendiri sana. Neraka itu. Tidak pernah kerja, hanya jadi penonton.
Hanya jadi tim penilai, pengukur, suka menghakimi orang. Tapi mati berharap kanan. Orang yang tipu kiri kanan. Istilah Alkitab bilang mulut, minyak, dan mentega. Licin banget. Ini orang aktif tapi jahat. Saya harap di gereja ini kalau ada yang punya kebiasaan begitu bertobat. Ya. Saudara kalau pinjam uang orang ganti. Harus ganti. Kan namanya kita butuh. Kita pinjam orang kasih. Tolong ganti. Kita mau pinjam, kita mengemis kayak kita orang paling menderita di planet ini. Tapi waktu orang minta kembali, kita kayak bos, raja yang marah-marah. Cuma 1 juta kok. Iya, tapi uang, bodoh. Kasih kembali. Cuma 1 juta. Kau pikir itu daun sirih, ha? Maksudnya ganti aja, atau paling tidak tahu diri gitu loh. Kalau bisa ganti telepon, Bapak mohon maaf ini belum ada. Jadi orang, oh ya oke. Begitu kan. Ini sudah tidak pernah telepon. Ketemu di pasar juga kau lari, ojek tabrak kan lebih repot. Kadang-kadang suka begitu, gali lubang, tutup lubang, tapi tipu. Jangan. Nanti itu mengikat engkau. Stop. Bertobat, datang rendah hati, minta maaf. Ada uang ganti. Begitu. Ya, kekasih Tuhan ya. Sebab banyak yang aktif negatif. Ada yang lihat umur, lihat akte, lihat kalender. Lihat akte, lihat kalender. Dia bilang, wow, tanda-tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba. Umur sudah begini, belum ada pasangan. Akhirnya WhatsApp lah. Dengan om-om. Nah ini bahaya. Banyak yang kayak begitu. Yang saya tahu. Imbangi om-om. WA om dengan jam 2 pagi. Saya rindu om punya kumis. Kau pikir itu kumis tuh pagar kantor bupati? Iya banyak yang begitu. Akhirnya imbangilah laki orang. Tidak boleh. Sudah imbangi laki orang, sudah selingkuh, pakai doa lagi. Kakak, om, kita yakin Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Laki orang kok Allah turut bekerja. Nah, oleh karena itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Amin. Amin. Dan sebelum menyerahkan segala kekhawatiran, bagi kita yang masih suka khawatir, ya, karena khawatir rohani bahaya dan Tuhan melarang kita khawatir. Tuhan mau kita memperhatikan alam. Saudara sudah baca itu ayat-ayat ya. Tuhan bilang apa? Perhatikan burung di udara. Perhatikan bunga bakung. Artinya Tuhan suruh belajar dari alam. Lalu bandingkan antara harga mereka dan harga kita. Harga burung pipit berapa? 2 ekor seduit. Yesus bilang, kamu lebih berharga dari burung-burung kecil itu. Harga bunga bakung berapa? Itu adalah rumput-rumput yang rumput indah sih. Yang tumbuh di lereng-lereng gunung di Israel, Palestina sana. Tapi itu tumbuh sebentar layu. Artinya kita lebih mahal. Saudara yang suka khawatir, tahukah berapa hargamu? Berapakah nilaimu dibanding dengan burung di udara dan bunga bakung? Saudara, kita satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Sifat-sifat Allah masukkan dalam diri kita. Yang kedua, manusia diciptakan pada hari ke-6. Apa maksudnya? Hari 1 sampai hari 5, semua kebutuhan kita disiapkan dahulu. Makan, minum, pakai, terang, air, tanah. Semua Tuhan sudah siap. Baru manusia ada. Bukan manusia duluan, baru kau usaha sendiri. Tidak ada. Semua disiapkan. Mau khawatir apa? Amin. 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 Lalu tahu berapa harga kita? Untuk bayar kita harus bayar pakai Yesus. Amin. Itu hargamu. Amin. Lihat mukamu di kaca. Hei orang Papua, orang NTT.
orang Talaut, orang Jawa, orang Ambon, apalagi ada di sini? Manado. Toraja, Manado, dan sisa apa yang berikut. Lihat wajahmu di kaca, lalu bilang di cermin itu, Mel atau hargamu adalah harga Yesus Kristus. Amin. Bayar kita tidak bisa bayar pakai perak dan emas. Kita terlalu berharga. Amin. Buang segala kekhawatiran. Amen. Kamu milik pusaka Allah. Amin. Kamu dibayar dengan darah Yesus. Yes. Amin. Amin. Tuhan bilang, apalah gunanya orang peroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Satu nyawa sangat berharga. Bahkan nyawa orang gila sekalipun. Masih ingat Tuhan pindahkan setan-setan dari orang gila ke dalam 2000 babi? Buat Yesus sekalipun dia gila, dia berharga. Tuhan Yesus rela korbankan 2000 babi demi dia. Babi satu ekor berapa? Coba cek di Papua. Apalagi kalau mau bakar batu kan. Itu demi adat. Orang Papua tertentu pernah kasih informasi. Dan saya pernah nonton di TikTok. Ada babi satu ekor harga 30 juta. Ya betul ya. Bapak serius ya. 30 kali 2000. 36. Kali 2. 6 miliar. 60 M. Bayangkanlah kalau Anda punya keluarga gila. Anda juga punya 2000 babi. Tuhan suruh pilih, kau mau korbankan yang mana? Relakah Anda kehilangan 60 M demi satu anggota keluarga yang jam 7:05? Kita semua pasti pikir-pikir, mendingan tunggu dia mati. Babi yang 2000 tuh 5 ekor pakai syukuran, habis. 995 ekor putar modal. Takutnya kalau korban kasih dia 60 M habis, pikir dia sembuh, 2 minggu kemudian dia menyanyi lagu, aku masih seperti yang dulu. Artinya belum sembuh, masih gila. Soalnya urusan dengan orang gila nih ngeri-ngeri sedap. Saya punya pengalaman begini Bapak Gembala. Saya kan khotbah di pedalaman NTT. Saya dan tim ini pedalaman sinyal itu tidak ada, pokoknya tanda-tanda kehidupan tidak ada di sana. Ya, kita pergi, kadang kita bawa bantuan, bawa berkat sedikit ke pendeta-pendeta, bawa makanan sendiri. Saya tidak mau kasih berat orang desa. Jadi saya dari Kupang itu sudah persiapan mantap punya. Bawa tim bisa 100 orang. Supaya selesai KKR, besoknya doa pengutusan. Ini 100 orang, dua-dua kunjungi rumah jemaat. Doa khotbah, doa kesembuhan. Saya bilang bukan cuma Bapak Gembala yang ada kuasa, kalian juga ada. Sembuhkan. Takut-takut apa? Doa perintah setan keluar. Kau tidak keluar, saya yang keluar. Jadi Bapak Eben, saya ini pas mau khotbah ada satu isap rokok, putar-putar di mimbar, tiup sana tiup sini. Orang muda, lalu ada yang lapor saya, dan Bapak, itu yang putar-putar di mimbar itu ada minta mau kesaksian. Saya bilang, oh tidak, saya tidak mau. Dia isap rokok, putar-putar di mimbar, kesaksian apa dia? Tidak usah, kasih tahu dia, saya tidak mau. Saya tidak mau. Akhirnya saya berkhotbah. Khotbah tentang 2000 babi tadi. Khotbah Allah Tritunggal, segala macam saya khotbah. Habis khotbah, saya lagi capek-capek duduk istirahat. Dia datang ajak ngobrol. Bapak, saya ada perlu dengan Bapak. Oh iya, Bapak yang tolak saya tadi. No? Oh iya, soalnya Bapak lewat-lewat isap rokok di mimbar. Bapak mau ngomong apa? Mau bersaksi apa? Karena ada yang suka gila begini tapi suka menyanyi. Suka menyanyi. Ajarilah aku, padahal mabok. Suka sekali menyanyi tapi hidup tidak bertobat. Ya. Malaikat dengar kau ini stres. Lebih honor. Minggir. Oke. Bapak tolak saya tuh. Saya bilang, iya kenapa? Tadi Bapak khotbah Tritunggal kan?
Saya bilang, iya kenapa? Bapak tahu siapa itu Allah Tritunggal? Oh iya tahu. Bapak tidak tahu. Saya tahu. Bapak tahu siapa dia sebenarnya? Siapa? Saya. Waduh. Saya juga sudah pikiran. Saya bisa sampai Mesias kan gitu kan. Saya takutnya telah menghujat roh gitu. Saya kaget. Lalu dia lanjut lagi. Tadi Bapak juga khotbah babi toh. Bapak khotbah babi toh. Bapak tahu siapa babi itu? Saya bilang siapa? Saya lah babi. Baru panitia bilang begini sama saya. Bapak, dari tadi kayak lu kasih tahu. Saya hampir ketakutan waktu dia bilang dia Tritunggal. Saya bilang, aduh saya telah berdosa ini. Tapi waktu dia bilang dia babi, oh selesai. Pasti gila. Tapi saudara-saudara, hati Yesus itu beda. Amin. Mungkin manusia masih timbang-timbang. Untung berapa, rugi berapa. Ya. Tapi Tuhan yang kita sembah. Amin. Dia mati di Golgota untuk setiap orang. Amin. Amin. Dan setiap orang yang menerima dia. Engkau sadar, saya sadar. Harga kita telah terlalu mahal. 1 Korintus 6 ayat 20 bilang begini. Hargamu telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuhmu itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkan itu kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nyanyi, lompat-lompat, tangan kita tidak persembahkan hidup, ibadahmu tidak sejati. Ya. Hidupmu sudah dibayar. Tapi kalau sudah dibayar, sudah serahkan, tambah lompat-lompat, lebih dahsyat. Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Jadi Bapak Ibu jemaat, bagaimana supaya damai sejahtera itu melampaui segala akal, buang segala kekhawatiran, serahkan kepada Yesus. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memeliharakan. Amin. Yang kedua, kan cuma 2 yang kita mau bahas di ayat 6. Yang pertama jangan khawatir, yang kedua bilang begini. Filipi 4 ayat 6. Ya, silakan baca Ibu Gembala. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Itu yang pertama sudah kita bahas tadi, Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Misi yang dibuat oleh GBI Penuai salah satunya apa? Tudungi dengan doa. Bagaimana mau lihat visi terjadi? Ya. Kekhawatiran serahkan semua kepada Allah, karena kita orang-orang berharga. Yang kedua, rajin berdoa. Amin. Ini ayatnya begini, nyatakanlah dalam segala hal. Segala hal itu maksudnya apa? Hal kecil, hal besar. Jangan takut minta yang besar. Bapak Gembala, saya minta apa untuk anak-anak saya 4 orang? Berdoa tiap hari minta apa? Tuhan, hamba minta mereka kaya raya. Dosa tidak? Oh tidak. Kenapa kau minta di Allah yang maha besar kau tanggung-tanggung? Ya. Lihat itu yang tulis paling atas bilang apa? Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Minta jangan tanggung-tanggung. Di zaman The Great Alexander the Great, Alexander Agung. Dia kan kaya raya hebat. Datanglah seorang filsuf yang punya masalah ekonomi. Lalu curhat kepada Alexander Agung. Dia minta pinjam uang 10.000 pound. Itu kalau konteks sekarang aja tahu-tahu berapa M. Dia minta. Lalu bendaharanya Alexander marah dia di depan Alexander. Heh, kau minta terlalu banyak tuh. Alexander bilang apa? Pak bendahara, jangan. Saya suka cara berpikir orang ini tentang saya. Ya. Dia tahu saya punya uang sebanyak itu. Dia tahu saya mampu memberi. Kalau Alexander saja berpikir begitu, kenapa engkau takut meminta kepada Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Minta jangan tanggung-tanggung. Sepanjang kita minta itu bukan untuk pamer, bukan untuk kepentingan diri, tapi demi kepentingan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Mau minta peradaban di tanah Papua mulai dari kota Manupari terlaksana, doa terus. Amin. Ini sudah jelas, isi misinya jelas. Tudungi dengan doa. Harusnya salah satu gereja yang paling kuat berdoa adalah GBI Penuai. Amin. Ingat,
ini sudah tahun ke-24. Doa-doa kita harus lebih dahsyat dari doa-doa yang sudah kita lakukan 24 tahun yang lalu. Amin. Amin. Doa tahun ini harus lebih dahsyat. Amin. Jangan omong bilang visi misi kalau tidak lakukan sungguh-sungguh. Lakukan sungguh-sungguh. Amin. Saya dan istri berdoa dan saya berharap Tuhan titip sesuatu untuk saya sampaikan di sini. Dan ini mengkonfirmasi visi misi itu. Amin. 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 Dan bukan kali ini secara garis besar visi kita semua. Tapi Bapak Ibu pribadi punya pergumulan masing-masing toh. Tudungi dengan doa. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Lalu berdoanya apa di situ dikatakan? Kepada Allah dalam segala permohonan dengan ucapan syukur. Doa bukan mengeluh, doa dengan penuh syukur. Amin. Amin. Tuhan hamba bersyukur buat visi misi ini. Tuhan hamba bersyukur buat tantangan ketika visi misi ini datang. Ada yang ejek, ada yang olok. Hamba bersyukur. Pembalasan hak Tuhan dipenuhi syukur. Doa dipenuhi syukur, kita kuat. Doa dipenuhi keluhan, kita lemah. Ya. Kalau mulai berdoa langsung bilang, Tuhan, suamiku gila berat. Nah, ini melemahkan. Baru kata-katanya saja sudah melemahkan. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan, hamba percaya. Kalau hati raja di tangan Tuhan seperti batang air. Amen. Hati suamiku di tangan Tuhan. Amen. Engkau sanggup merubah dia. Kalau punya anak, punya masalah kesehatan apa? Doa pada Tuhan. Saya punya anak nomor 3. Anak istimewa, kebutuhan khusus. Kami doa di Tuhan, kami bilang, Tuhan kecil bagimu. Amin. Sangat kecil bagimu. Engkau sanggup memakai dia untuk kepentinganmu. Sangat kecil. Amin. Saya pengkhotbah. Tidak bisa saya khotbah ini ayat kalau saya tidak melakukan. Dengar, kalau kita lakukan ini semua, maka percayalah damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menjadi bagian kita. Amen. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Para pemusik dan pemuji ada di depan. Haleluya. Masih ada besok saya khotbah. Masih ada besok malam lagi. Kita akan dahsyat lagi bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.